Oke, jadi record ya? Udah. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke ya, kita lanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Menurut agama Islam, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Gimana? Di rumah udah ada yang baca buku belum? Udah. Oke. Buku apa nih? Fiksi, non fiksi? Fiksi. Sejarah berarti non fiksi ya. Oke. Cobalah satu orang, siapa yang udah baca? Siapa tadi yang udah baca? Si Ahmad Ghazali ya, bukan? Siapa yang udah baca buku fiksi atau non fiksi di rumah? Siapa tuh namanya? Soalnya ini bergerak semua, Mi. Oke, Ahmad Faik, berapa buku yang dibaca? 1, 2? 1. Oh, 5 lebih, alhamdulillah. Nah, itu yang paling ingin kamu ulas buku yang mana judulnya? Oh, yang kemarin udah nge-WA saya. Oke, oke, good. Kemarin udah ada nge-WA sih, Ahmad. Oke, oke. Soalnya saya juga lagi ini mengumpulkan remedial, jadi kemarin baru si Ahmad Faik sepertinya ya yang udah ngumpul. Nomor kamu belakangnya berapa kemarin? Ahmad Faik. Semalam sudah saya... Oh, ini dia. 1021. Yang halaman 283 kemarin saya suruh kerjakan ya. Halaman 283. Oh, ini kalau misalnya menilai buku fiksi, yang ini kalau buku non fiksi. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah mulai baca di rumah, coba ini kan kita Ramadan, berarti ada sekitar 2-3 minggu lagi kita aktif. Nah, jadi dalam 2 minggu ini dalam 2 minggu ini berarti ini kan masih tanggal 15. Nah, nanti di sekitaran tanggal 2 minggu dari sekarang berapa ya hari Kamisnya? Ntar ya kita lihat. Nah, tanggal 29. Nanti sekitar tanggal 29 April itu pengumpulan paling lambat lah ya. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini bagi yang belum baca silahkan dibaca. Bagi yang sudah baca ya alhamdulillah sudah bagus. Nah, tinggal di rumah coba nanti kamu jawab-jawab yang ini cara analisisnya. Jadi analisisnya itu ada yang di halaman 283. Nah, yang di halaman 283 ini beda. Kalau yang kamu baca tadi bukunya tentang buku apa nih? Cerita, novel atau dongeng itu berarti kita ambil kerangka yang fiksi yang di bawah. Sementara kalau kamu baca tadi seperti buku sejarah, terus buku matematika mungkin atau buku fisika atau buku biologi mungkin. Nah, maka kamu pakai ke struktur yang di atas. Karena misalnya tema itu beda dengan bidang ilmu. Karena garis ruang lingkup bidang ilmu itu dia lebih rinci kebanding dengan tema. Jadi strukturnya beda. Coba nanti kalau sudah baca dibuat namanya di Word aja kalau bisa. Tapi kalau yang sudah mengerjakan di buku latihan seperti Ahmad Fai nggak apa-apa, sudah boleh juga dikumpul di foto.
Kalau mau di Word juga boleh, terserah lah, gampang kamu di mana. Yang penting dibuat namanya, dibuat kelasnya, terus di foto cover bukunya, baru dikirimkan ke saya berikut dengan jawaban kamu yang di halaman 283 ini gitu. Jadi beda, kalau memang buku kamu fiksi ya fiksi, kalau non fiksi ya terserah pakai struktur yang mana gitu. Jadi lihat dulu bukunya. Jadi kan mungkin kamu baca seperti ada 3, 4, 5 buku gitu kan. Ya yang mana yang kamu suka lah, yang mau dianalisis, yang paling kerasa kamu minati untuk dikomentari. Nah, nanti buat nama kelas, buat soalnya. Jadi saya tahu, oh ini buku fiksi, buku non fiksi gitu. Terus jawab, kalau misalnya di Word, lampirkan aja gambar cover bukunya. Kalau misalnya kamu di WA atau di buku latihan langsung, ya foto aja, kirim ini cover bukunya Ustadz gitu, yang kamu baca. Gitu ya. Iya, 29 April. Masih ada 2 minggu lagi. Jadi masih ada lah satu minggu ke depan itu masih bisa lah baca, cari-cari bukunya, baca bukunya. 1 minggu ke depannya lagi baru menganalisis. Itu untuk tugasnya. Jadi saya satu itu aja tapi dikerjakan benar-benar gitu. Buat nama dan kelas yang ngumpulnya gitu. Kalau bisa di Word karena biar lebih rapi. Kalau di Word kan lebih enak saya mendatanya gitu. Tapi kalau misalnya sudah terkerjakan di buku latihan ya juga nggak masalah sih sebenarnya, karena memang kalau sudah di buku latihan itu kekurangannya satu, kalau memang tulisannya bagus ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia ngumpulnya itu ada lebih dari satu gambar, nah itu dia takut saya nanti tercampur dengan file-file gambar yang lain, karena kan nanti sekali ngumpul itu kan beberapa gitu gitu, jadi takutnya tercecer. Tapi kalau dari Word kan dia lebih rapi gitu. Oke. Eh, Kira-kira ada siapa aja nih yang saya mau data dulu lah dalam minggu ini. Kira-kira siapa aja yang udah baca? Si Rizik Afif udah baca nggak? Udah. Buku apa judulnya? Apa? Ceritanya tentang apa itu? Oh, oh iya, oke oke. Iya, Al-Fatih. Oh, oke. Jadi itu buku yang versi keberapa? Ada 6 ya? Itu buku yang keberapa? Oh, good lah. Ya bahasa Indonesia itu. Oke. Si Fahri udah baca? Muhammad Fahri. Fahri ada? Belum. Oke. Oh iya, oke, minggu lalu izin. Ya udah, berarti sekarang udah tahu ya. Iya, bukan cari terserah buku fiksi atau non fiksi, pilih salah satu, dibaca, terus nanti dikerjakan sesuai dengan format halaman 283. Jadi kalau misalnya buku fiksi ya ambil struktur yang buku fiksi, kalau non fiksi ambil buku yang non fiksi. Nah, siapa lagi nah udah? Ahmad Ghazali udah? Belum. Oke, Alif Harfi. Alif Harfi belum. Alwi. Alwi Ahmad udah. Ezar Fahri. Irsyad Ahmad. Irsyad At-Tahillah. Terus Raka, Yuga, Khalif ya, segera dicari bukunya. Jadi dicicil bacanya karena kan kalau bacanya buru-buru nanti pasti nggak dapat itu apa yang mau kita ulas. Bacanya kalau bisa itu sedikit-sedikit. Jadi kan ya memang sih ya bulan Ramadan kita harus baca Al-Quran, tapi kan nggak ada salahnya pas sambil-sambil nunggu jam buka baca 5 halaman gitu, supaya pelan-pelan bisa diulas. Jadi setiap kali kamu baca tekniknya
ringkasan apa atau bagian-bagian mana yang ngerasa kamu komentari. Misalnya kan di sini di halaman ini di halaman 283 ini kan ada tulisannya apa garis besar isi buku. Jadi sambil kamu baca tiap bab misalnya. Satu bab misalnya ada 10 halaman. Begitu kamu udah baca 5 halaman, kamu simpulkan dulu garis besarnya. Jadi kamu nggak lupa. Kamu buat catatannya gitu, asal baca 5 halaman buat catatannya. Terus tandai mana hal-hal yang menjadi subbab buku. Terus apakah bukunya mudah diikuti atau sulit gitu urutannya. Terus dari segi penggunaan PUEB-nya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya, mulai dari segi kata hubung, kata depan, terus paragrafnya. Kan ada juga buku yang tebal, tapi kita kurang paham gitu dengan cara dia menyampaikan karena mungkin berbelit-belit. Nanti di awal udah bicara ini, balik lagi kemari gitu, berputar-putar, padahal intinya sedikit gitu. Nah itu juga kamu tandai, kalau bisa di bukunya kalau ada pensil digarisi gitu. Jadi ketika nanti final di akhir menjawab pertanyaannya udah bisa mengulasnya. Terus gimana cara dia mengakhiri tulisannya? Apakah merujuk pada satu kesimpulan yang bisa kita manfaatkan secara praktis dalam kehidupan atau ya udah dia sekadar mengulas bidang ilmu aja secara teoritis, nggak ada yang bisa kita ambil gitu. Itu bisa kita jadikan bahan penilaian. Begitu juga dengan buku yang fiksi. Karena dalam buku fiksi kemarin boleh ambil beberapa saja unsur intrinsiknya seperti latar, tokohnya, wataknya, terus kalimat-kalimat yang kira-kira mungkin ada petikan-petikan atau peribahasa yang kamu rasa oh ini bagus kutipannya gitu. Dari situ kita belajar apa gitu. Nah itu coba sambil dalam seminggu ini kan udah saya pikir udah bisa lah dicari-cari bukunya ya. Nah itu buku fiksi dan non fiksi. Ini kita Nah ini contoh cara mengulasnya seperti ini nanti. Ini namanya resensi. Jadi di awal nanti dibuat dulu seperti ini, identitas bukunya, judul, pengarang, penerbit, alamat penerbit, kotanya, jumlah halaman, ukuran cetakan ya. Terus di awalnya baru dijelaskan dulu garis besar bukunya apa kan. Baru apa hal-hal yang kira-kira dari segi buku itu menarik menurut kamu. Baru dari segi bahasanya. Nah, ini kan dibuatnya nih. Kelemahan dari novel ini adalah alur cerita yang kurang banyak dipahami oleh pembaca. Hal ini terlihat dari subbab kisah Gang Kumuh yang menceritakan cerita kecil masa lalu tentang Ratna dan Janus. Dari sana akan timbul pertanyaan bagi pembaca, apakah maksud dari subbab tersebut? Gitu. Jadi mungkin alurnya ini nggak pas gitu sehingga mungkin dari awal akhir dia agak campur alurnya gitu. Nah terus melihat dari judul Tenun Biru, judulnya ini membuat rasa ingin tahu pembaca menjadi muncul, apalagi membaca subjudul. Seperti tidak nyambung dengan judul utama. Dari sekian banyak cerita dalam novel ini, sajian cerita yang dipaparkan sangatlah menarik, mengundang tawa, sedih, haru, bahagia. Novel ini dapat dibaca dan menjadi motivasi bagi seluruh kalangan usia, terutama yang kurang mencintai Indonesia, haus akan ragam budaya dari berbagai pelosok negeri. Nah itu cara menutup penilaian buku gitu. Jadi di akhir bagaimana penilaian atau sudut pandang kamu terhadap si penulis. Ini dia urutannya kan ada data buku, info singkat, ringkasan cerita, terus ada tanggapan penulis tentang cerita, penilaian buku, baru data penulis. Tapi struktur pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah mengantarkan kita pada pola seperti ini. Karena dia nanya tema dulu, berarti kan info singkat tentang buku. Baru dia nanya garis besar, berarti itu kan ringkasan. Terus dia nanya lagi apa hal-hal yang dibahas dalam buku tersebut. Nah itu berarti tanggapan penulis tentang cerita, ya kan?
Terus yang berikutnya itu adalah penilaian terhadap buku. Bagaimana cara si penulis tadi dalam menyampaikan isi wacananya. Oke, materi kita sebenarnya sudah rampung. Nah, ini saya mau mengajarkan kalian tentang ini aja dulu. Kalimat majemuk. Sebelum ini, materi sebelumnya udah paham belum? Tentang fabel, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada konten-konten bahasa yang buat kamu bingung? Ada nggak? Ini kan kita masuk bab buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya kan kita ada bab tentang fabel. Sebelum fabel, ini wajib yang ini. Surat kan juga ada. Dari semua itu kira-kira ada nggak yang bikin masih sulit gitu? Jadi ketika nanti jawab soal ujian, kamu sudah paham. Ada nggak ada? Ini surat dinas, terus di atas surat dinas fabel. Di atas fabel kemarin ada gurindam. Masih ingat perbedaan gurindam dengan syair? Ini sepertinya nanti ujian ada keluar. Gurindam, syair, pantun, itu masih ingat nggak? Bentar ya, saya mau kasih kalian perbedaan puisi lama dulu. Karena kita ini kan udah tinggal meresensi buku, jadi saya mau mengulas materi-materi yang sebelumnya supaya jangan ada lagi kekeliruan seperti ujian yang sebelumnya. Kan kemarin ada yang keliru menetapkan latar. Jadi masalah latar itu ingat ya, kemarin udah pernah saya sampaikan, latar itu adalah ketika tempat yang dijadikan konflik dalam cerita. Jadi nggak semua tempat dalam novel atau dongeng atau fabel atau cerita apapun itu bisa kita sebut sebagai latar. Latar itu adalah, kalau kamu lupa boleh kamu catat, latar itu adalah tempat di mana terjadinya konflik. Jadi nggak semua, ya mungkin dalam satu cerita muncul 1, 2, 3, 4 atau mungkin lebih dari 5 latar, 5 tempat. Tapi yang mana yang kita sebut sebagai latar itu adalah di mana konflik cerita itu terjadi. Nah, ini ada sedikit materi tentang puisi lama sambil kita menunggu kalian baca. Kan dalam 2 minggu ini kan kalian ada tugas resensi. Jadi ini kita mengulang tentang puisi lama. Boleh kamu lihat di slide masing-masing. Nah, puisi lama itu sebenarnya perbedaannya dengan puisi baru. Ini ada beberapa chat ya. Oke, jadi puisi lama dan puisi baru itu letaknya sebenarnya terjadi pada perbedaan cara penulisan. Kenapa dikatakan lama dan baru gitu sebenarnya? Kalau dikatakan lama, lama itu adalah puisi yang muncul pada angkatan 1920-an, bahkan sebelum itu sampai 1933. Nah, ini ya. Ahmad Ghazali kenapa keluar ini? Ahmad Ghazali nggak ada lagi kan? Oke, jadi yang lama itu antara 1920 sampai 1933. Nah, itu dikatakan sebagai puisi lama. Jadi kalau misalnya kamu jumpa soal-soal nanti berbicara masalah puisi, puisi itu kan adalah bentuknya yang bait per bait. Karya sastra itu ada 3. Ada yang puisi, prosa, dan drama. Puisi itu yang
Oh, ada yang nanya lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Tugas bahasa Indonesia itu setelah dapat buku disuruh ngapain lagi ya? Setelah dapat buku, kamu baca, dah. Sambil dibaca, sambil kamu catat garis besarnya. Nah, terus pengerjaannya bagaimana? Pengerjaannya kamu bisa lihat di halaman 283 tadi. Kalau ada buku paketnya, coba masing-masing buka halaman 283. Ya, jadi intinya kalau ada dapat buku baca dulu. Baca, terus kamu sambil catat garis-garis besarnya. Lalu kamu buka halaman 283. Nah, sambil kamu baca, kamu jawab pertanyaan itu yang di halaman 283. Nah, yang ini. Ini saya ulang lagi ya. Dia dapat bukunya, dibaca. Setelah dibaca, kamu kan udah tahu kalau kemarin buku fiksi itu adalah buku yang sifatnya fiktif atau hayalan. Yang mana yang dikatakan buku hayalan? Yang dikatakan buku hayalan itu adalah ketika dia berlandaskan cerita fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, terus apalagi ya, fabel. Nah, itu termasuk ke dalam buku fiksi. Tapi kalau cerita tentang Al-Fatih, cerita tentang sejarah, itu termasuk buku non-fiksi, non-hayalan. Baik itu buku fisika, biologi, kimia, sejarah, itu termasuk non-fiksi. Berarti kamu ambil pertanyaan yang di atas. Ini kan ada dua bagian. Yang di atas ini yang non-fiksi, yang di bawah yang fiksi. Udah? Nah, kamu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Udah? Nah, setelah kamu jawab pertanyaan ini, cara kamu menuliskannya nanti itu ada di halaman 291. Jadi tulis dulu data bukunya. Buatlah nama kamu dulu di atas, kan nama, kelas, terus buatlah data buku kamu. Judulnya apa, penerbitnya, pengarang. Seperti di halaman ini. Ini 289 ini kan ada nih judul buku, pengarang, penerbit, terus kota terbit, jumlah halaman, cetakan keberapa. Nah, terus masuklah info singkat. Tadi kan cetakan keberapa, terus mungkin dia pernah bestseller. Baru ringkasan cerita. Nah, ringkasan cerita itulah yang kamu jawab di pertanyaan tadi. Kan ada apa temanya, terus apa aja subbab-subbabnya. Kamu tulislah di situ dalam bentuk paragraf. Nah, setelah itu tanggapan kamu terhadap isi cerita, tanggapan tadi itu ya, dari pertanyaan tadi itu juga kan ada di situ. Bagaimana cara penulis menyampaikan isi cerita, terus bagaimana tokoh latar alurnya, ada nggak kekurangannya atau ada nggak kelebihannya. Nah, itulah kamu tuliskan. Setelah itu baru masuk kepada cara penulis menutup cerita. Penilaian kamu, kesimpulan terakhir lah, buku itu nanti bagusnya untuk kalangan mana, misalnya untuk anak SMP, mungkin untuk anak SMA, karena mungkin dari segi bahasanya mungkin dia rumit, atau mungkin buku itu lebih bagus untuk orang dewasa karena alurnya yang cukup kompleks sehingga sulit dipahami oleh anak-anak, gitu-gitu. Jadi di akhir buat penilaian kamu untuk siapa buku itu diperuntukkan. Format penyampaian nanti seperti ini, seperti di halaman 292. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaan yang di halaman 283. Sebenarnya yang di halaman 283 itu samanya urutannya dengan yang di halaman 291, cuman 283 itu seperti pertanyaan pengantar supaya kita lebih gampang nanti nyusun paragrafnya gitu. Dia kayak struktur pengantar gitu. Jadi kamu sambil baca, kamu jawab dulu. Nanti baru jawaban kamu buat dalam bentuk paragraf seperti ini, struktur urutannya gitu. Paham? Ada lagi pertanyaan? Waktu pengerjaannya 2 minggu. Kenapa? Garis besar itu inti cerita, inti perbabnya. Jadi misalnya kita baca buku biologi, terus bab satunya berbicara tentang sel. Sel itu apa? Misalnya sel itu adalah unit fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membentuk jaringan. Kenapa sel itu bisa ada? Karena setiap jaringan itu punya ciri khas dan fungsinya masing-masing gitu. Jadi setiap kamu baca,
bab itu apa simpulannya, apa yang disampaikan. Gitu juga dengan novel. Novel itu kan ada partisinya juga kan. Di bab 1 apa, misalnya tentang surat untuk sang adik gitu kan. Ya udah, ditulislah di situ apa inti dalam subbab itu. Gitu. Pokoknya per subbab itu kamu tulislah apa intinya. Intinya itu nggak usah banyak-banyak. Dalam bentuk 2-3 kalimat saja cukup. Nggak usah sampai panjang gitu, enggak. 2-3 kalimat aja, nanti disatukan. Misalnya ada 10 bab. Kalau satu bab itu kamu ringkas dalam 3 kalimat, berarti 10 bab itu 30 kalimat. 30 kalimat itu pun bisa kita ringkas lagi. Paling banyak ringkasannya itu sekitar 3-4 paragraf gitu. Nah, itulah ringkasannya. Baru nanti kamu buat penilaian kamu bagaimana, dari segi apa, dari segi mungkin kalau dia fiksi, latar alur tokohnya. Kalau dari ya buku non fiksi, mungkin dari urutan struktur bukunya, udah bagus nggak, sudah berurut nggak, udah koheren nggak. Terus baru di akhir penilaian kamu, kurang lebihnya buku itu, terus untuk siapa bagusnya buku itu dibaca, gitu. Jadi saya tulis tahapannya ya. Yang pertama, kamu cari buku. Cari bukunya, dah. Yang kedua, baca. Jadi baca, terus ringkas atau ambil inti per bab. Terus buat penilaian. Buat penilaiannya. Setelah buat penilaian, baru arahkan untuk siapa buku itu diperuntukkan. Oke. Ini salah bagusnya untuk kalangan mana, untuk usia berapa. Gitu. Caranya dengan jawab dulu pertanyaan di halaman 283. Dah. Baru cara penyampaiannya format jawabnya seperti di halaman 291. Gitu. Udah paham urutannya? Sekarang cari bukunya dulu, baca. 1 minggu ini baca sambil kamu ringkas inti-intinya per bab. Udah, sikit-sikit aja intinya. Baru buat penilaian. Nah, setelah buat penilaian, baru dijawab pertanyaan 283 dan terakhir formatnya. Formatnya itu disampaikan dalam bentuk Word atau tulisan tangan, misalnya sulit sekali pakai Word, kalau bisa pakai Word. Baru masuk ke foto boleh atau dikirim ke file gitu. Jadi formatnya itu seperti halaman 291. Paham? Ada pertanyaan lagi? Bisa ya? Terakhir 29 April. Masih lama, 2 minggu lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.